Coba sekarang kita matikan semua TikTok. Jadi nggak boleh beroperasi di Indonesia misalnya. Gimana perasaan kalian? Kurang nggak sih? Pemimpin yang diinginkan dari banyak tentunya kalangan muda, menurut Prawira sendiri, dari mereka menonjolkan personal branding mereka. Menurut saya sih respon mereka nggak bobrok-bobrok amat ya. Mungkin dia tuh terkadang juga ngomong manis lah di depan masyarakat gitu. Kita memiliki pemikiran yang baik tentang pemimpin yang cerdas menurut kita sendiri. Betul. Kenapa kita tidak suarakan hal tersebut? Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Semotan Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda, tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau informasikan kepada Semotan Tabanan semuanya yang menyaksikan acara kita bahwa di awal mungkin Semotan Tabanan sudah melihat tulisan ya, kita mengadakan kuis kapan pelaksanaan Pilkada Tabanan 2024 dilaksanakan. Gampang banget jawabannya ya. Nanti simak aja diskusi kita di sini. Dan kemudian juga silakan jawaban ditulis di kolom komentar. Lanjut lagi, kita siapkan door prize juga bagi yang beruntung ya. Jadi segera dijawab nanti ya, terkait dengan pertanyaan yang gampang itu. Pasti tahu tanggalnya tanggal berapa gitu ya, pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Oke, lanjut di pembahasan kita kali ini. Saat ini saya kehadiran tamu-tamu baik, tamu-tamu hebat gitu ya, yang dihadirkan pada kesempatan ini dalam kondisi kedaruratan gitu ya. Dan akhirnya mereka sampai di sini ya. Oke, rekan-rekan yang kita hadirkan di sini adalah dari SMKN 1 Tabanan, betul ya? Kita kenalan dulu ya sama beliau-beliau. Silakan nih yang hadir saat ini siapa saja? Kenalin, nama aku Jen Mesyatan Fernaya Putri, bisa dipanggil Mesya. Oke, Mesya ya. Oke, next berikutnya. Kenalkan, nama saya IKD Ari Dananjaya Prawira Agastya, bisa dipanggil Prawira. Prawira Iya. ya. Prawira. Itu ada namanya Prawira di situ. Nama lengkapnya siapa tadi? IKD Ari Dananjaya Prawira Agastya. Oke, baiklah. Kelewatan tadi prawiranya, nggak kedengeran ya. Dari mana? Dari prawiranya dari mana gitu? Oh, ternyata ada. Oke, ini anak-anak hebat ya dari SMK Negeri 1 Tabanan nih. Kita ngomongin dulu sebelum kita ngomongin yang hot-hot gitu ya, yang gak berat-berat. Kita mau nanyain sekolah kalian. Apa kabar sekolah kalian? Baik ya. Iya. Gimana nih teman-teman di sana? Asik-asik atau gimana gitu? Pastinya asik. Asik ya. Iya. Oke. Dari pertemanan kalian, obrolan kalian apa sih yang biasanya diobrolin di situ sama teman-teman kalian? Tergantung yang berita-berita yang lagi ngetren gitu. Gitu ya. Yang sekarang lagi ngetren apa sih? Banyak hal ya. Banyak Jadi banget. saking banyaknya materi yang ada di medsos itu ya kebingungan. Yang penting kita tahu gitu aja ya. Betul ya, seperti itu. Jadi informasi semuanya itu kalian dapatkan dari media itu. Media internet. Jadi kalau nggak ada, TikTok, IG gitu. coba sekarang kita matikan semua TikTok. Jadi nggak boleh beroperasi di Indonesia misalnya. Gimana perasaan kalian? Kurang nggak sih antara orang ke orang? Oh gitu. Apa namanya? Seperti makan nasi nggak ada garamnya gitu ya. Jadi berarti kalian sudah sangat tergantung dengan media itu ya. Iya. Iya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu dihapus ya, TikTok nggak ada di Indonesia, kemudian juga Facebook, YouTube, ya internet lah nggak ada gitu, nangis kalian ya? Enggak sih, bisa banyak kelakuan yang kita bisa lakuin. Oh banyak hal lain Iya. yang bisa dilakukan ya. Iya. Jadi Karena kan artinya sebelum ada Internet internet pun juga. kayak orang-orang yang dulu tuh masih bisa beraktivitas dan iya nggak kegiatan- sampai mati gaya ya. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi artinya bahwa selain lewat media itu juga ada, jadi artinya tatap muka, ketemu dengan teman, ngobrol, curcol gitu ya. Iya. Itu juga artinya bisa kalian lakukan juga ya. Iya. Jadi tidak bergantung dengan media. Oke, jadi ini penting juga untuk diketahui ya. Jadi kita sekarang lagi bahas tentang pilkada. Sebentar lagi nih tanggal 27 November 2024. Sebentar lagi. Ini nggak terasa nih bulan berjalan. Ternyata akhirnya nyoblos gitu ya. Nah, artinya di sini kita mau korek-korek lah beberapa informasi. Ini perwakilan anak muda Tabanan. Jadi pemuda Tabanan bicara ya. Mereka akan menyampaikan kondisi real di lapangan. Ya pastinya akan menjadi referensi buat para calon gitu ya. Seperti apa sih karakter anak-anak muda yang
tentunya mereka akan menyiapkan formulanya. Kalian tuh suka apa gitu kan, ya? Yang di media kan begitu juga nih. Jadi dia bisa membaca apa sih kebutuhan kalian gitu ya. Kalian butuh alat kecantikan yang bisa kalau misalnya di kamera biar terlihat mulus gitu ya, dia siapkan peralatan itu dan akhirnya kalian suka dengan itu ya. Nah, begitu pula halnya dengan para calon. Jadi ingin melihat juga ya terkait dengan apa sih sebenarnya passion kalian. Ya bisa juga akhirnya menjadi media untuk memperkenalkan diri. Kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya. Siapa calonnya, mereka juga butuh media untuk memperkenalkan diri seperti itu. Oke, sejauh ini sebatas mana yang kalian tahu terkait dengan pilkada? Kita melihat pilkada itu seperti di mana orang-orang menyuarakan pendapat mereka mengenai pemimpin-pemimpin mereka, dan juga gimana mereka bisa berpikir bahwa pilkada itu penting gak sih buat diri mereka sendiri gitu. Oke, ini sekarang saya mau tanya balikin, penting gak kita memilih? Ya, penting sih. Oke, coba deh dari Misya dulu deh. Misya gimana? Karena kan dengan kita memilih dalam pemilu itu kan kita ikut dalam berpartisipasi juga. Dalam salah satu indikator masyarakat lah untuk memilih pemimpin yang mana sih cocok buat kita. Kayak yang mana sih bisa memimpin masyarakatnya. Seperti itu sih. Oke, jadi itu bayangan kalian ya. Jadi bahwa penting banget. memilih. Okay. Next buat Prawira sendiri sangat penting tentunya, dari mana kita melihat pemimpin yang bisa memajukan daerah kita masing-masing. Seperti daerah mereka ingin memajukan pariwisatanya mungkin, atau kan aneka jajanan dari daerah mereka masing-masing. Iya, bisa jadi kan dari situ ya. Jadi makanya kita harus pintar dalam memilih ya. Makanya di situ kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan khususnya ini berupaya terus ya untuk menjadikan pemilih cerdas ya. Jangan sampai artinya membeli kucing dalam karung gitu ya katanya. Ya, tapi dalam artian itu kan hak masing-masing ya. Jadi untuk memilih pemimpin ala-ala mereka. Itu tapi dalam artian kita memberikan sejenis informasi lah bahwa jadilah pemilih yang cerdas gitu ya. Oke, tadi disampaikan memilih pemimpin untuk kedepannya gitu kan, ini penting. Jadi jangan sampai salah untuk memilih pemimpin ini. Selama ini nih mungkin sedikit bisa kasih masukan kepada kita ya, informasi bukan masukan ya. Dan ini juga menjadi referensi buat semeton Tabanan yang menonton kita. Itu pemimpin yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Saya boleh? Ya boleh, Prawira boleh. Ya. Menurut Prawira sendiri, pemimpin yang diinginkan dari banyak tentunya kalangan muda, menurut Prawira sendiri, dari mereka menonjolkan personal branding mereka. Gimana di sosial media, brandingnya? Iya, gimana sosial media mereka, gimana perilakuan mereka di dunia nyata juga, gimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu atau tidak dilakukan, seperti itu. Oke, jadi sampai segitunya kamu mantau ya. Iya. Jadi personal brandingnya gitu. Oke, jadi kan itu bisa dibuat-buat. Tapi kita lihat juga di dunia nyatanya gimana gitu. Oke, jadi memang real harus melihat ya. Iya, harus cocok ya. Iya. Antara yang brandingnya yang di medsos dengan aslinya. Ini banyak sih. Kalau kita kan gitu juga kan. Foto di ini pakai beauty gitu kan. Cantik banget gitu. Lo mau lihat aslinya. Waduh, gedubrak nih lari gitu ya. Banyak kejadian seperti itu tuh, terutama yang cari jodoh. Iya betul-betul. Jadi artinya kalian juga sudah ada pemetaan begitu ya. Artinya harus ada sinkron nih antara realita dengan yang ada di dunia maya. Terus bagaimana cara ngeceknya? Ya, kita lihat apakah dia ikut kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa membuat dampak bagi masyarakat sekitarnya mereka. Sepertinya misalkan ada kegiatan vaksin. Nah, apakah calon pemimpin ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut di daerah mereka? Oke. Begitu. Ya, berarti kalian punya penilaian sendiri ya. Oke. Menurut Misya gimana? Yang pastinya bertanggung jawab sih terhadap tugasnya yang dimiliki nanti. Terus juga pastinya bisa menjadi pemimpin terhadap saya juga bisa jadi pemimpin. Kan nggak semua orang sih bisa jadi pemimpin. Oke. Karena tergantung apakah dia siap, bisa kayak gitu. Jadi kan nggak semua orang juga bisa jadi pemimpin buat masyarakatnya. Terus juga seperti Prawira tadi bilang juga dari sikapnya juga
kita bisa nyari tahu juga sikapnya tersebut dari omongan dari orang-orang. Misalkan kita bisa tanya ke orang tersebut gimana sih sifatnya dia, gimana sih sikapnya dia, kayak gitu. Terus juga bisa nyari di internet gimana apa aja yang dia lakuin biasanya, apa aja yang dia ikutin biasanya, gitu sih. Oke. Jadi banyak hal ya yang kalian lakukan ya untuk memastikan ini pemimpin yang baik. Keren banget ya. Kalian cukup cerdas untuk itu ya. Dan pastinya pada kesempatan ini kita banyak tanya-tanya lagi nih. Sorry ya, kita banyak tanya-tanya ya. Untuk menggali informasi gitu loh. Jadi ini juga menjadi referensi buat calon-calon pemilih ya, pemilih muda. Tadi disampaikan ya jumlahnya sudah cukup banyak nih. Peran kalian cukup banyak, jadi kalian nggak boleh bisa cuek deh kayaknya. Nih ngomongin masalah cuek nih, kita jadi ingat nih anak muda itu menurut pantauan kalian ya. Kan kalian berada di lingkungan sekolah kalian gitu, boleh dibilang presentasi lah, tingkat kecuekan, kecuekan teman-teman kalian gitu ya. Kalau ngomongin masalah politik dan sebagainya, gimana nih respon mereka gitu? Menurut saya sih respon mereka nggak bobrok-bobrok amat ya. Mereka memberikan respon yang cerdas bagi menurut saya Prawira sendiri, di mana mereka melihat sesuatu orang atau pemimpin yang memang mereka inginkan, mereka tidak hanya pandang sebelah mata, tapi lihat juga mereka bagaimana di lingkungannya gitu. Iya, jadi mereka tuh tidak cuek-cuek amat gitu ya. Jadi kelihatannya kalian tuh kayaknya nggak sempat mikirin gitu deh kayaknya, tapi ternyata ada diskusi-diskusi gitu ya dengan temannya. Kamu tuh gimana, seru loh debatnya, gitu kayak begitu deh. Gimana tuh modelnya? Terkadang tuh juga kan misalkan kayak waktu itu pemilihan presiden itu kan pastinya mencar dong informasinya kemana-mana di IG, Instagram, TikTok gitu. Nah kita ini juga nonton dong pastinya, baca-baca di TikTok. Nah kita itu juga ngobrol juga sama temen-temennya kayak, menurut kalian nih gimana sih yang ada aja tidak hanya ngomongin tentang ya pelajaran, tidak ngomongin tentang ya apa yang kalian suka, tapi nyelip aja gitu ya. Jadi ini penting banget ya sebenarnya. Ini penasaran juga, mungkin ini berita ini kok berseliweran terus ya. Kayaknya kepo banget gitu ya. Pengen tahu di dalamnya kayak apa gitu ya. Bagus juga ya ceritanya nih ya. Jadi bahwa sepertinya terbantahkan ya. Jadi anak muda yang sepertinya katanya cuek, ya informasi aja sih. Karena dari tampang-tampang kalian sih sebenarnya kayaknya nggak tertarik, tapi ternyata di balik itu kalian itu sebenarnya peduli banget gitu loh. Next, kenapa kalian peduli gitu? Ya, kita peduli dengan penerusan nenek moyang kita. Kita sebagai generasi muda harus bisa meneruskan budaya-budaya dari nenek moyang kita, dan juga kita majukan juga seperti tadi, teruskan budaya nenek moyang kita seperti musyawarah yang tadi kita bilang. Kita selalu berdiskusi mengenai hal-hal tersebut. Atau mungkin berpikiran begini, bahwa nanti untuk 5 tahun ini kita harus memilih pemimpin yang bagus. Itu ada nggak seperti itu? Ada sih, karena kan bagaimanapun nantinya kita akan dipimpin oleh orang tersebut gitu loh. Kayak dia akan memimpin daerah kita, gimana cara memimpinnya dia gitu loh. Karena kalau dia nggak baik cara memimpinnya, pasti kita juga bakalan ikut terjang dalam hal tersebut gitu. Oh iya, jadi nggak enak banget ya. Iya. Udah tahu nih, padahal gimana ya, karena salah memilih misalnya kayak begitu. Jadi kayaknya kita memang harus cerdas ya. Benar-benar yang tadi kalian lakukan itu ya. Jadi benar-benar mencari detailnya nih, orangnya seperti apa, realitanya juga apakah cocok apa yang kayak tadi kan personal branding dibilang kan, cocok nggak yang di situ dengan yang di sini. Wah banyak banget ya. Kalian itu lumayan ya, jadi tidak serta-merta langsung ditelan gitu. Ya. Oke. Luar biasa nih, ke depan nih calon-calon harus berpikir keras ini. Karena anak-anak lumayan kreatif ya, seperti Intel katanya ya. Wah, ini orangnya siapa sih? Ya memang karena kita akan melewati masa ini ya. Jadi artinya bahwa pemilu akan hadir setiap 5 tahun sekali gitu ya. Jadi ini penting untuk diketahui buat semuanya, sehingga artinya untuk menjadikan pemilih cerdas jangan sampai berhenti untuk mengedukasi gitu ya. Next, berikutnya nih saya mau tanya. Tadi kan terkait dengan money politik ya. Jadi kita juga sempat sampaikan juga kepada yang lain juga terkait dengan money politik. Ini gimana pandangan kalian? Menurut saya pribadi tentunya itu kurang ya. Kurang baik juga buat masyarakat, tentunya kena dampaknya dari money politik tersebut. Kita bisa
tentukan gimana sih cara kita biar nggak dapat pemimpin yang selalu money politik. Artinya butuh kehati-hatian ya. Iya. Dalam hal ini kan money politik itu pada saat pemilihan ya. Iya. Jadi pada saat pemilihan nanti ada serangan fajar seperti itu, misalnya nih, pastinya ada banyak upaya dari calon-calonnya, tidak semua lah. Jadi artinya kita tidak memungkiri ada namanya serangan fajar. Jadi memberikan uang ya kepada pemilih untuk memilih calon tersebut. Nah itu yang saya maksudkan. Gimana kamu terima apa tidak uang itu dan gimana nih? Kalau dari saya sih enggak ya, karena kita tuh dikasih kayak seperti sogokan nggak sih untuk memilih calon tersebut. Itu tuh cuman sekali. Mungkin dia tuh terkadang juga ngomong manis lah di depan masyarakat gitu kan. Aslinya kalau udah misalkan dia jadi kandidat, udah lolos lah menjadi bupati atau apa, itu beda gitu loh omongannya dia dari sebelumnya. Iya, jadi itu pandangan kalian ya. Iya. Takutnya nanti bisa terjadi seperti itu, makanya next ke depan betul-betul kita memilih pemimpin yang betul-betul clear ya. Jangan terima sogokan. Bagus itu ya. Oke, jadi kita ada hal menarik lagi ya terkait yang mungkin bisa kalian bisa tangkap ya. Ada tadi kita ngomongin tentang money politik ya. Sekarang ini kita juga lagi perang golput. Ya, jadi tahu kan golput itu artinya bahwa orang yang punya hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Menurut Prawira gimana itu? Menurut saya pribadi tentunya sangat tidak dianjurkan ya golput itu. Kita memiliki pemikiran yang baik tentang pemimpin yang cerdas menurut kita sendiri. Betul. Kenapa kita tidak suarakan hal tersebut begitu? Oke, dorongan buat teman-teman ya yang lain juga ya. Jangan sampai cuek ya. Wah, malas lah ke sana ke TPS gitu ya. Lebih baik kita main gadget dan sebagainya, itu rugi bandar gitu ya. Oke, tadi Misia gimana Misia? Bisa cerita lagi enggak tentang itu? Lebih ke janganlah disia-siain gitu loh. Udah memiliki kesempatan buat memilih hak pilihnya, kenapa nggak memilih gitu? Karena bagaimanapun kan nantinya pemimpinnya tersebut tuh akan memimpin kita juga gitu loh. Jadi ya harus memilih. Iya, 5 tahun masalahnya. Iya, 5 tahun lama loh. Lumayan ya. Jadi banyak hal yang kita diskusikan saat ini, dan tentu saja ini menjadi referensi juga buat teman-teman kita ya. Apa sih dampaknya kalau kita tidak memilih begitu? Next, lanjut berikutnya yang tentu saja kalian kan tadi, makanya kita pancing ya informasi tadi ya. Kalian dapatkan dari media-media itu, dan pastinya kita tidak tahu terkait dengan kebenaran informasi itu benar apa tidak ya. Tapi berseliweran aja terus di media yang kita punya ya, seperti itu. Nih, gimana kalian menyikapi informasi-informasi itu? Menurut saya menurut saya tuh kita tuh harus pintar-pintar memilih sih antara itu beritanya itu benar atau enggak. Jadi kita harus lebih menggali informasi tersebut, misalkan dari akun-akun yang benar-benar real. Tidak hanya satu sumber. Jangan cuma dari sampai satu segitunya sumber. kalian ngecek? Iya, tentunya. Iya, biasanya sih saya gitu sih. Saya di IG, di TikTok gitu. Terus juga tanya-tanya lah juga ke temen, ini bener nggak sih beritanya, ini bener nggak sih gitu. Oke, dan pastinya aku ngebayangin kalian aja sudah ribet banget ya. Ternyata kalian punya aja jalan itu untuk mengetahui kebenaran dari materi yang ada di media tersebut, begitu ya. Kalau kita have fun nyarinya ya gampang sih. Karena memang dunia kalian seperti itu ya. Sudah kan udah kebiasaan gitu. Udah kebiasaan begitu ya. Oke, kalau kita sih ribet aja kalau yang generasi baby boomers. Agak susah mengikuti pola pikir kalian ya. Kita baru sampai kayak siput gitu ya. Kalau jalannya itu kalian udah lari kenceng, udah sampai di mana gitu ya. Tapi yang jelas kita nggak mau kalah pastinya. Oke, jadi yang jelas banyak informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Tentu saja ini akan menjadi referensi buat pemilih ya. Jadi kita jadikan pemilih cerdas. Apa yang disampaikan oleh mereka sepertinya mungkin perlu diterima dalam artian bahwa itu adalah hal baik untuk menjadikan pemilih cerdas. Jadi sebagai bahan timbang-timbang lah. Yang mana kita tolak ya artinya ada tolak money politik ya. Kemudian juga jangan golput gitu, seperti itu. Oke, jadi sudah paham semuanya, sehingga nanti pada saat pilkada tahun 2024 ini kita sudah siap dengan pilihan kita. Jangan lagi artinya malas atau apa gitu ya. Jadi punya aja alasan gitu ya. Tapi dengan langkah pasti menuju ke TPS, tempat pemungutan suara.
pilihannya juga sudah siap semuanya, tinggal nyoblos saja gitu kan. Ya, oke, baik. Itu tadi ya bincang-bincang kita tentu saja dengan adik-adik kita dari SMK Negeri 1 Tabanan. Tapi sebelum kita akhiri, ada statement dong pastinya buat teman-teman kita Semeton Tabanan yang saat ini juga menyaksikan tayangan kita ya. Oke, silakan buat dirimu mungkin Prawira dulu ya, silakan. Boleh pakai api nggak? Boleh, enggak apa-apa. Santai aja. Ini kalian kan anak gadget kan? Iya, kita udah nyatet sih kebetulan. Oke, siap. Silakan, Prawira dulu. Kami yakin bahwa setiap suara berharga dan merupakan kontribusi nyata untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan bertanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, ini sudah dirangkum berapa abad? Baru. Wah, strong banget ini ya. Habis beberapa jam lah. Oke, baik. Jadi kalian sudah mempersiapkan, tapi dalam arti ini adalah upaya positif ya. Iya. Karena beberapa fenomena-fenomena sebelumnya itu kan artinya kita menyikapi banyak hal yang dilakukan menggunakan hak pilihnya tidak maksimal seperti itu, dan ini sebagai salah satu dorongan dari kalian ya untuk menggunakan hak pilih untuk menjadikan pemilih cerdas. Oke, baik, terima kasih buat Misya kemudian juga Prawira ya sudah hadir di tempat ini, dan tentu saja seperti biasa kita ada jargon untuk memberikan semangat buat pemilih semuanya nanti ya. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, kita ulang ya bersama-sama ya. Oke, Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.